Assalamualaikum. Nah, hari ini mau live sama salah satu teman yang baru pulang dari umroh. Karena pengen tahu gimana nikmatnya umroh ketika new normal. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu beliau bergabung bersama kita. Nah, insya Allah PT Safanisa Rizky itu buka umroh untuk new normal. Kita berangkatnya 27 Februari insya Allah. Jadi kalau kalian mau umroh, buruan mendaftar. Dan sengaja nih bikin live bareng karena biar teman-teman tahu seperti apa sih protokol ketika umroh di era new normal seperti sekarang ini. Kita lagi menunggu. Salah satu sahabat baik saya. Nah, ini kayaknya beliau udah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tambah gemuk ya. Aduh. Enak kan umroh? Hah? Enak kan umroh? Alhamdulillah. Yang Ini biasanya kan kalau umroh normal kan, yang biasanya kalau umroh normal itu kan pulang-pulang pada kurus ya karena menguras tenaga ya. Kalau ini alhamdulillah itu tambah gemuk. aku nggak umroh aja gendut loh. Hah? Jadi eh, mau cerita nggak gimana gimana sih awalnya tuh kok bisa umroh dadakan kalau nggak salah ya? Itu baru niat di Sebentar. Aku lagi gimana caranya supaya mukaku agak-agak biru. agak-agak merah merona gitu loh. Jadi aku mau pakai efek-efek gimana? Jadi kan insya Allah kita mau ada umroh nih di bulan Februari. Nah sebelum Oke. umroh kita mau nanyain gimana sih protokolnya kalau umrah di new normal semengerikah itu? Ngeri nggak sih? eh Atau justru enak umroh di era new normal? nah, kalau aku bilang malah umroh new normal itu spesial, Mhm. ya kan? Kenapa spesialnya? Karena satu, tidak semua yang berani ke sana memang kan ya. Tidak berani semua ke sana. Yang ke sana itu benar-benar yang full hatinya memenuhi panggilan, Mhm. ya. Kita ke sana itu niatnya betul-betul pengen ibadah, jadi udah siap jihad kalau aku bilang. Karena masih Bener nggak sih? pandemik juga, karena masih pandemik kan? Iya benar, karena resiko besar sebenarnya, ya kan? Tapi kalau kita sudah niatnya benar-benar memenuhi panggilan, insya Allah Allah akan mudahkan semua, ya. Allah akan mudahkan semua, tidak ada masalah apa-apa, malah enak dan eksklusif aku bilang. Yang biasanya di sana berdesak-desakan, sekarang lebih teratur. Yang di sana biasanya apa namanya? Ya terlalu rame, kita nggak bisa ini gitu nih. Sekarang tuh longgar banget, longgar banget. Jadi memang ada protokol-protokol kesehatan, protokol-protokol COVID yang harus kita penuhi di sana. Contohnya masker itu tidak boleh lepas sama sekali, ya kan. Terus sampai di Madinah sana kita harus karantina dulu. Sebelum berangkat, mulai dari sebelum berangkat ya saya cerita. Oh ya, Mulai dari sebelum berangkat, sebelum mulai dari berangkat, kita kan kemarin keberangkatan melalui Surabaya. oke. Jadi kita harus datang ke Surabaya itu H-1 sebelum langsung Berangkat. berangkat ke Madinah. Jadi sampai di Surabaya kita karantina 1 hari, itu wajib swab. Oke. Nah, wajib swab. Alhamdulillah dari satu pesawat berangkat kemarin itu, yang gagal berangkat itu hanya berapa Mbak? Satu ya? Oh lagi sholat. Yang dari Surabaya yang gagal berangkat itu baru cuman dua. Ini Oke? teman-teman kita sudah mulai bergabung nih. Salah satunya Desli. Desli itu kebetulan satu Oke. tim kita ya. Iya iya Semoga benar-benar. diuntungkan Semangat, semangat. insya Allah bisa umroh. Nah, terus Insya Allah, Desli bisa dengar insya nih. Allah.
obrolan kita Nah, mengenai umroh new normal biar bisa jelasin ke mama papanya karena mereka insya Allah berangkatnya bertiga. amin, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya dan harus yakin karena segala sesuatu itu atas izin Allah pastinya. Kalau kita masih ketakutan ini itu, berarti kan kita belum yakin atas kuasa Allah ya. Jadi Terus kita ke sana itu memang betul-betul memenuhi panggilan Allah, niatkan betul-betul seperti kita jihad. Iya kan, seperti kita jihad lah kalau aku bilang ya, itu bahasaku, bukan bahasa ustadz atau bukan bahasa, itu bahasa aku. Karena aku betul-betul ke sana niatnya ya Allah, apapun yang terjadi aku ikhlas gitu kan ya. oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita aman ya. Nah, jadi swab pertama di Surabaya H-1, H-1 swab Surabaya, kalau udah positif langsung berangkat. Kalau Negatif enggak tuh. berarti negatif. Astagfirullahaladzim. Kalau negatif, langsung besoknya berangkat. Dan kita kemarin itu alhamdulillahnya perdana landing di Madinah. Jadi Madinah itu Alhamdulillah. Oke. sepi banget, dan hanya kita yang landing sepertinya pesawatnya. Yang, yang artinya antrian imigrasi tidak padat dong, berarti tidak capek di Tidak padat imigrasi. sama sekali. Ya, Tidak padat sama sekali. Yang biasanya itu panjang banget ya. lancar Itu berarti tidak ya. padat sama sekali. Dan sampai di Madinah pun kita itu kayak disambut banget. Karena ternyata itu Arab Saudi itu juga rindu dengan jamaah Indonesia. Betul sekali. Karena memang Heeh. Indonesia salah satu jamaah terbesar dan Benar sekali. dan Sampai semua masyarakat yang di sana itu pada Indonesia, Indonesia, seperti itu kan. oke, Mereka kaget, sudah bisa umroh, seperti itu dengan bahasa mereka ya. Sudah bisa umroh. Kalian perdana ke sini, katanya itu seperti itu kan. Dan ternyata itu kalau di grupnya travel yang saya jalani kemarin eh, itu kita keberangkatan yang ketiga kemarin itu. Keberangkatan yang ketiga, alhamdulillah semua aman. Dan alhamdulillah beberapa travel yang kemarin itu kita berangkat itu banyak, udah beberapa travel yang sudah kelihatan gitu loh, yang sudah berani berangkat gitu ya. Dan alhamdulillah malah menyenangkan menurut saya. Nah, sampai di Madinah pun kita disambut dengan bunga mawar. Pernah nggak? Pernah nggak disambut? belum. Aku tuh udah 3 kali belum ada sambutan yang sehangat itu karena biasanya Nah, di musim umroh dan padat, ya kan? Nah, itu kita disambut dengan bunga Luar biasa. mawar serta sajadah, dan ada beberapa yang grup kita itu yang dikasih sajadah sama apa tasbih, dan ada yang dikasih Al-Qur'an ya. Nikmat ya, Jadi umroh new normal. umroh normal, dan hanya umroh normal kita yang dikasih bunga Mawar. mawar segar. Romantis banget itu sultan-sultan di sana. Iya, iya. Dan Arab udah kangen sebenarnya sama jamaah Iya, Indonesia. Karena hampir satu benar tahun banget. tutup. Hampir 1 tahun. Bener banget, bener banget. Jadi kita disambut, alhamdulillah, mutawif-mutawif juga sudah pada nyambut kita, nyampe di nyampe di bus, langsung disuguhkan albaik, wah, Itu Kentucky, ayam hits alam paling hits di di Saudi ya. Oh, iya, dan ya itu karena kita memang di karantina. Kalau di Madinah kita memang di box, tidak makan prasmanan kan ya. Jadi kita itu berlimpah makanan kalau bilang, karena kita harus jaga kondisi ya, jaga kondisi. Nah, sampai di Madinah kita karantina 2 hari. 2 hari, hari kedua itu di swab, hari ketiga nunggu hasil. Nah, ini kalau hasil hari ketiga ini bermacam-macam. Kalau yang sebelumnya itu ada yang keluarnya jam sore asyar udah bisa. Nah, kebetulan pas yang waktu aku kemarin itu baru keluar itu habis Isya. Sehingga habis Isya kita belum bisa ke Masjid Nabawi kan ya. Baru subuh berikutnya sudah mulai normal dan sudah mulai di Nabawi. Tapi walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah ke Nabawi selama karantina, kan kita 5 hari itu hitungannya 5 hari di Madinah. Insya Allah dari apa namanya, dari hotel pun kita sholat. Insya Allah kita sudah bisa merasakan banget auranya Nabawi itu ya. Karena hotel juga dekat banget dari masjid,
dan Kelihatan sepi, ya. sepi. Mm-mm. Oh, bukan sepi. Jadi pas waktu hari kita keluar itu, ternyata itu Nabawi juga kayaknya baru buka ya Mbak ya. Baru buka. Jadi seluruh masyarakat yang ada di sana berbondong-bondong ke Masjid Nabawi, dan Antusias ya. toko-toko oleh-oleh, Baru toko-toko oleh buka. juga pada buka. Jadi mereka merasa apa, welcome banget kita rame, dan seluruh masyarakat juga berbondong-bondong gitu loh. Jadi alhamdulillahnya itu mungkin memang baru dibuka juga untuk masyarakat di sana kali ya, yang secara ini. Jadi rame, rame. Jadi saya bilang Masya Allah, ini udah seperti seluruh seluruh umat umat Muslim sepertinya rindu banget ya, rindu banget dengan Nabawi, dan rindu banget dengan Raudhoh, dan rindu banget dengan suasana Madinah itu, seperti Terus itu. ini kalau kemarin kan sempet tuh infonya kalau tiap kita mau sholat kan harus daftar dulu di aplikasi, terus baru nunjukin barcode untuk masuk. Hmm, Kemarin bisa nggak masuk untuk masuk ke dalam Nabawi sendiri? Kalau Nabawi enggak, kalau Nggak, Nabawi bebas, bebas, bebas. bebas, Berarti bebas. tiap Mm-mm. waktu kita bisa masuk tanpa ada pemeriksaan ini ya? Tanpa ada pemeriksaan, tapi wajib masker. Oke. Jadi ada beberapa yang maskernya cuma masker kain, Mm-mm. ya kan? Itu penjaga-penjaganya langsung langsung nggak boleh masuk. Oh, berarti catatan Eh, maskernya harus masker medis. Medis, masker Oke. medis, walaupun pakai cadar atau nikob, mereka tahu kayaknya Oh, mana ada. yang tidak pakai lapisan atau eh, disuruh buka ya. Kalau yang pakai nikob juga mereka harus ngecek benar pakai masker medis apa enggak. Nah, terus satu hal lagi, anak-anak tidak bisa masuk Anak-anak masjid. tidak. Oh, Enggak. oke. Jadi mereka sholat di pelantaran masjid. Oh, Banyak di luar banget. ya. Oke, oke. Ya, di luar. Di luar, anak-anak nggak bisa masuk. Tapi itu kemarin tuh rame banget. Rame banget. Kayaknya sepertinya masyarakat lagi euforia juga, baru bisa ke masjid Bebas sepertinya ya. ya. Bebas ya. Bebas. Cuman kita masuk Raudo memang dibatasin. Oke, cerita soal Raudo Masuk nih. Raudo, ya dibatasin. Jadi kita menunggu, terus tapi memang lebih teratur, lebih teratur. Oke. Lebih Biasanya kita kalau teratur. di Raudo mau sujud aja susah. Saking ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa hampir 10 menit kita bisa sholat itu 4 rakaat, bisa Nggak berdoa, desak-desakan. nggak desak-desakan, Nah, tidak sama itu. sekali. Buat yang pengen umroh nih kayaknya cocok banget. Buat ibadah ya di era new normal Ah, ini. ah. Karena kalau Buat ibadah itu luar biasa kalau aku bilang. sejujurnya aku udah yang setiap kali masuk Raudo ya kita memang harus saling menjaga teman, buat sujud saja kita Mm-mm. tunggu, begitu Iya, desak-desakan. benar-benar. Kalau ini teratur banget, teratur, terus kita disusun dengan rapi, terus memang bergiliran. Kalau aku bilang. Oke, terus ini yang mau aku tanya, kemarin kan sempat kirim video tuh waktu di Nabawi ya, itu Mm-mm. sholatnya berjarak ya? Ya, pastinya berjarak. Itu sudah protokol protokolnya ya, protokol kesehatannya seperti itu. Kalau dalam daruroh ya, jadi masalah daruroh yang seperti itu Oke. harus diterapkan ya. Jadi darurat lah. Sama dengan ketika kita tayamum, kadang-kadang kan tayamum kan harus pakai buka masker. Kalau seandainya memang dalam kondisi daruroh kan bisa masker. Sama dengan kayak tawaf kan, tawaf juga seharusnya tidak boleh ada penutup muka. Mau nggak mau kita pakai masker, itu daruroh, istilahnya darurat ya. Oke, Jadi mau oke. nggak mau kita seperti itu. Tetap berjarak, tetap berjarak. Terus, oh ya cerita soal zam-zam nih. Nah, tong-tong zam-zam di Nabawi masih ada atau kayaknya pakai zam-zam men ya sekarang ya? Aku cuman bisa. Kalau di Nabawi, Nabawi kan cuman ada botol-botol. Dan itu tidak siap hari, cuman hari Jumat sepertinya dia bagiin Nah, air zam-zam di Nabawi. Kalau oh di Nabawinya, kalau zam-zam. di Masjidil Haram, eh, kalau di Zam-Zamen itu di Haram, di Oh, Masjidil Haram.
Jadi ketika kita di Nabawi, kita kepengen minum zam-zam, seperti musim umroh biasa kan kita tinggal ambil di tong-tong sebelum masuk masjid. Nah kalau di Nabawi Nggak ada. nggak Nggak ada. ada, nggak ada. Iya, kosong. Tapi itu bukan bukan air zam-zam, Mbak. Kayaknya bukan air zam-zam deh. Karena terbatas sekali air zam-zamnya yang Oke. di Nabawi. Adanya pakai botol-botol. Oh Sudah itu di buat package seperti ini yang 250 mili gitu. Tapi itu itu dibagikan, tapi hari tidak biasa. setiap saat dibagikan. Mm-mm. Oke. Kalau hari-hari biasa dibagikan tapi bukan zam-zam. Oh air Nah, mineral biasa. jadi eh, ceritanya dapat cerita dari Ustadz yang mutawif kita itu, ternyata Mm-mm. zam-zam itu semakin banyak umat manusia seluruh dunia datang ke Baitullah, itu airnya semakin banyak. Oh ya, jadi memang Oke. menerapkan prinsip demand and supply ya. Semakin banyak Ya, permintaan, jadi memang Allah itu punya kuasa seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang tawaf, semakin banyak orang yang berpengaruh. ke sana, yang butuh itu air, itu banyak banyak airnya. Dan qadarullah, infonya yaitu selama pandemi kemarin kan banyak yang tidak tawaf di sana. Istilahnya betul-betul Kan ada dijaga ketat pembatasan di ya. sana. Pembatasan. Infonya suplai airnya juga semakin menipis. Makanya eh apa namanya, tong-tong zam-zam itu sudah tidak ada. Tapi kalau menurut logikanya sih, kalau saya mengambil pemahaman, kalau seandainya kenapa tidak dibuka tong-tong zam-zam seperti itu, ya mungkin membatasi juga apa namanya, Penularan, penularan. Karena kan penularan pasti yang makanan. megang-megang gitu kan, pasti yang disentuh-sentuh gitu kan ya. Jadi kalau yang di Masjidil Haramnya itu yang biasanya keran-keran itu ada juga nggak ada. Memang sudah dibatasin, adanya pakai zam-zam yang dibawa apa, petugas, dipikul sama sama ada gelas. Dan itu pun dibatasin, tidak boleh ngisi ke botol. Nggak boleh Nah, refill ya. nggak boleh refill, tapi pinter-pinter. Tetap kalau Indonesia ya namanya ya, nggak nggak cerdas kalau seandainya nggak kreatif gitu. Pokoknya kalau nggak inilah, nggak Indonesia namanya kalau nggak kreatif ya. Jadi kita itu ya itu, kita bawa botol kosong dari hotel, terus kita refill. Cara refillnya ya pinter-pinter, pas lewat minta satu gelas kita masukin, pas lewat lagi kita minta satu gelas sampai itu penuh kita bawa pulang, seperti itu. Untuk di Nah, seperti itu sih. semua pintunya buka. Dua-dua, terus yang perempuannya 25. 25 aja yang Yang perempuan. buka. Kalau yang buka tidak semua. Jadi, 25 26 yang perempuan, yang laki-lakinya tuh 21 20 sampai 21 ya, Mbak ya. oh, jadi 21 22, heeh. Tidak jadi di semua buka. buku Nabawi juga tidak semua belum semuanya terbuka ya. Tapi mudah-mudahan Iya, katanya semakin ke sini Arab Saudi juga semakin semakin longgar rame. peraturannya. Ya, intinya Iya. sih semakin rame. Mungkin kan kemarin itu tidak dibuka karena belum ramai sekali kan. Iya. Jadi sesuai dengan kapasitas. Sesuai Oke. dengan kapasitas. Tapi pas waktu kita kemarin tuh alhamdulillah, hari Jumat, kita sholat Jumat di sana itu rame banget. Sampai di pelataran atas-atasnya Nabawi itu penuh, Oke. penuh Oh, semua. jadi hari sempat kena hari Jumat ya di sana ya. Alhamdulillah kita umrohnya hari Jumat. Jadi Alhamdulillah. habis habis sholat Jumat di Madinah, langsung kita bergerak untuk melakukan mikotnya kan, mikot ambil mikot dan langsung melaksanakan umroh di Jumat malam istilahnya. Jumat malamnya. Luar Terhitungnya biasa. masih Jumat, insya Allah. Kah ya itu ya. Alhamdulillah, Karena mudah-mudahan. malam minggunya orang Saudi itu ya Jumat itu. Kalau kita kan malam Iya, minggu ya. benar, Mereka itu Jumat. benar, Iya, benar, iya. benar, benar. Nah, Terus jadi sampai di Mekah, kita udah tidak karantina lagi. Jadi karantina kita cuma di Madinah. oh, jadi sudah ini ya peraturannya sudah tidak lagi ya. Karena temanku yang sebelumnya di Mekah itu sempat karantina dan swab. Oh, tidak, tidak, tidak. Kita enggak. Kalau Di ini Mekahnya, tidak ada di karantina Mekah juga.
Tidak ada karantina sama sekali. Berarti bisa full ibadah Langsung dong. full ibadah. Langsung full ibadah. Memang di Masjid Haram itu untuk ibadah kecuali yang tawaf ya. Kalau tawaf kan dia beda jalurnya. Oh, ada Jadi beda memang yang jalur. masuk tawaf itu tidak bisa sembarang, harus ada barcode. Nah, yang barcode ini yang masuk untuk tawaf, yang masuk ke pelantaran Baitullahnya yang pakai barcode. Kalau kalau yang untuk orang tempatan, kalau kita yang rombongan itu harus ada orang kementeriannya yang ngawasin kita untuk boleh masuk ke dalam. Jadi kita Oh, memang untuk tawafnya yang wajib-wajib aja. Kalau tawaf sunat sama tawaf wada pun kita kemarin nggak bisa karena memang dibatasin banget untuk yang ke bawahnya. Tapi kalau untuk di atas-atasnya dan untuk sholat 5 waktunya itu dibuka dan dibuka 1 jam sebelum sholat, oh, jadi cuma dibuka 1 jam sebelum sholat. sebelum waktu sholat. Iya, Oh, kalau dulu kan kita bebas jadi tuh masuk jam berapa aja. bebas. Nah, Mulai benar. satu Tapi jam. boleh boleh di pelantaran ininya Oh, sih ya, di luar masih boleh. Dan itu masih kayak enak banget lah gitu. Dan sholatnya juga karena memang ada beberapa sisi yang lagi direnovasi kan ya, pada bikin loteng untuk di tingkat 1 itu. Tapi ada beberapa sisi yang kita bisa langsung lihat Ka'bahnya, Baitullahnya gitu untuk tempat sholat. Jadi cepet-cepetan juga sih. Tapi alhamdulillah tidak berdesakan dan tidak ini, malah nyaman banget gitu. Kita cerita bisa dong soal berlama-lama. tawaf di era new normal gimana sih? Gimana Biasanya gimana? tawaf ketika new normal ini biasanya kan kami tuh desak-desakan kalau tawafnya. Iya, kalau ini teratur banget. Teratur banget karena ya kuota yang masuk juga kayaknya dibatasin ya. Jadi Dan tidak terlalu jam-jamnya kali ramai. ya. Ada jamnya Jamnya kan? ada jamnya, ada jamnya. Tapi setiap saat sih ada, karena kan orang tempatan juga sekarang itu sudah mulai pada umroh kan ya. Jadi pas kebetulan memang grup-grup kita ada jamnya gitu. Syainya juga nggak terlalu berdesak-desakan, nggak terlalu rame. Jadi Jadi memang sebenarnya nikmat banget. iya kalau mau beribadah khusyuk berdoa mungkin di era new Mm, normal ini ya. bener, 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 Ya, bener banget. karena kalau kita di musim biasa apalagi akhir tahun ya, kita lagi khusyuk berdoa tiba-tiba kesenggol Ada yang sama nyenggol, ada apalagi yang nginjek, iya ada yang nginjek benar-benar. kaki gitu kan Kalau ya. sekarang benar-benar bisa khusyuk berarti berdoa ya. Insya Allah malah lebih lebih nikmat. Makanya kalau saya bilang VIP, VVIP, Iya 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 VVIP. benar-benar. Mm, Terus mm, mm. ada apa lagi cerita menarik ketika oh ya nanti pulang setelah pulang itu oh ya kalau untuk ininya sendiri City toko-tokonya Tour. City Tour sudah ada belum? Karena kemarin sempat City Tour alhamdulillah yang waktu sebelum keberangkatan yang sebelum kita itu belum ada. Alhamdulillah kita perdana City Tour-nya kemarin itu. iya Jadi soalnya ada beberapa, iya, karena memang belum semua tempat-tempat yang ziarah itu dibuka. oke Jadi kayak Jabal kemarin sempat Marwah kemana itu, aja. Jabal Marwah salah satunya, Jabal Rahmah. Rahmah, Jabal Rahmah, Rahmah kok Marwah sih? Jabal Rahmah, Jabal Rahmah itu kan masih sepi banget, sepi. Tapi kita udah bisa ke situ. Terus city tournya itu lebih banyak di dalam mobil sih ya, karena memang tempat-tempat itu tidak bisa dibuka. Jadi di dalam mobil itu kita dijelaskan sama mutawifnya bahwasanya ini loh Padang Arafah, ini loh bukit ya pokoknya semua diceritakan. Ada beberapa yang bisa turun, ada yang tidak gitu. kemarin Intinya city tour-nya sudah mulai. Di Jabal Rahmah sempat naik ke atas nggak? Sempat naik ke atas tapi saya enggak. Ya karena emang tinggi banget kan. Iya nanti kalau sama Insya Allah ya itu kan berdoa dari bawahnya juga boleh kan ya. boleh, Kalau saya- boleh. Ya Iya, emang aku juga cuman sekali sih naik. Selebihnya ini menyimpan energi. Karena biasanya iya, setelah itu kan ada umroh lagi. ya. Nah, Alhamdulillah kita kemarin umrohnya bisa 2 kali. alhamdulillah.
Alhamdulillah, karena memang City Tour sangat tidak ini kan ya, jadi kita fokuskan memang betul-betul ibadah. Jadi ibadah kedua, umroh kedua kita boleh menyempurnakan umroh kita atau membadalkan orang tua kita atau saudara-saudara yang sudah mendahului seperti itu. Mm-mm. Enak sih Jadi kalau saya totalnya bilang. totalnya itu ada berapa hari ya? Karena biasanya kalau umroh normal itu kan sekitar 12 hari. Mm-mm. Mm-mm. Kalau new 12 normal harinya di sana atau sama perjalanan ya? sama perjalanan 12 hari, berarti total ibadah itu sekitar 10 hari. Kalau sekarang gimana? Sama masih. Kalau untuk ibadahnya 10 hari. 10 hari, potong Nah, karantina 5 2 hari. hari. 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekahnya. Biasanya di Madinah cuma 3 hari kan ya? Iya, iya. Nah, Kalau kalau ini karena karantinanya 2 hari di Madinah, 3 hari di Madinah, jadi 5 hari di Madinah sama 5 hari di Mekah. Cuman di Madinah itu ya, walaupun kita sholatnya ibadahnya di dalam apa namanya di dalam hotel, tapi insya Allah nilainya sama karena sudah dekat sekali. Kita pun kalau kami pun mengikuti mengikuti bisa mendengarkan imam imam bacaan sholat imam di masjid kan ya. Jadi sangat sangat ini banget. Insya Allah karena memang daruroh namanya, nilai ibadahnya sama insya Allah. terus tipsnya apa sih biar kita sampai pulang pun tidak Mm-mm. terpapar? Kemarin tipsnya Nah, apa? satu hal memang harus jaga imun tubuh, Oke. ya kan? Imun tubuhnya itu dalam artian jangan stres, jangan pikirin-pikirin, pokoknya kita benar-benar ke sana itu plong banget, jangan nggak mesti mikirin apa-apa ya, betul-betul jihad ya itu satu. Nah, makanya makan, makan apapun makanan yang dikirim ke Sediakan. kamar, karena memang kita nggak boleh keluar kamar kan ya. Pas karantina itu nggak boleh keluar kamar, apapun yang dikirim ke kamar itu ya kalau bisa dihabiskan. Jadi no diet lah pokoknya, makanya digembul. No diet, makan aja. Dan jangan lupa juga di dalam kamar kan kita tetap olahraga, tetap zikir, tetap, pokoknya ibadahnya kita full kan. Yang biasanya saya malah berpikir gini, karena kan hari pertama sampai ketiga itu kan kita di dalam beribadah full di dalam kamar ya. Pas hari kedua, pas udah selesai karantina, itu kan udah pada ke masjid, belanja, udah pada ini. Saya berpikir gini, ya Allah, kalau seandainya tidak ada 3 hari kemarin, ya mungkin mungkin tidak senikmat ini ibadahnya gitu loh, karena memang sudah terganggu dengan godaan-godaan oleh-oleh yang harus dibawa gitu kan ya. Iya, iya. Jadinya menguras banget tenaga rasanya kalau seandainya tidak ada karantina itu. Jadi karantina itu nikmat kalau saya bilang sih. Kita bisa lebih husuk, kita lebih lebih apa namanya yang sehari itu bisa mengaji sama sholatnya bisa sekian puluh rakaat seperti itu kalau aku bilang. Terus juga Jadi ini ya, malah nikmat banget. kalau menurutku juga apa ya, kayak istirahatnya bisa full karena biasa kan kalau kita setelah penerbangan 8 jam cuman tidur sebentar 10 lanjut jam. ibadah full. Kadang Kemarin ke banyak, Madinah 10 jam. Dari Surabaya ke ya. Madinah itu 10 jam. Nah, banyaknya kemarin Mm-mm. jamaah seperti itu karena dia polin ibadahnya. Karena baru sampai, kan namanya belum Mm-mm. tidak pernah penerbangan lama nih. Mm-mm. Sekali Mm-mm. ya wajar dong badan remek, terus langsung ibadahnya Mm-mm. dipaksain. Ketika di Mekah ya Ya, udah mulai drop. drop. Nah, Benar, kalau benar, kalau benar. ini justru ada ini ya, ada istirahat Ada, dua ada hari istirahatnya. Sehingga buat di recovery Mekahnya, ya. karena kalau pas di Mekah itu kan kita perjalanan itu bisa, saya ngitung langkah pakai Stepnya. smartwatch itu bisa sampai 25.000 langkah. Dalam artian Ya, sampai lebih 16 kilo sehari. yang tidak didapat kalau kita di Indonesia Indonesia. kemana-mana Dan naik kalau angkot. seandainya, iya, dan kalau seandainya dari Madinah kita sudah sebegitu capek, pastinya di Mekah itu nggak akan bisa melakukan yang begitu gitu. Pasti kita Iya. udah capek sekali gitu kan ya. Jadi alhamdulillah di Madinah itu kita bisa ibadahnya lebih intens di kamar dan tidak terlalu capek di Madinahnya sehingga ibadah wajibnya di Mekah itu lebih maksimal kalau saya bilang. Oke, terus Nah, itu satu. Terus kalau
Yang tips berikutnya vitamin, harus doping kayak vitamin C. Terus vitamin C sih kalau saya bilang vitamin C, B kompleks, kayak kan. Terus satu lagi tipsnya minyak kayu putih. Oh, diapain tuh minyak kayu putihnya? Nah, ini benar-benar tipsnya dan ini manjur ya. Jadi minyak kayu putih itu sedikit aja pakai air hangat, itu ditetesin minyak kayu putihnya terus diminum. Insya Allah aman Insya ya. Allah aman. Dan itu yang biasanya dahak-dahak, yang biasanya apa itu lendir-lendir tuh keluar. Jadi itu alhamdulillah yang dilakukan sama seluruh jamaah itu aman. Jadi kalau seandainya enggak, kan kadang-kadang ada yang nggak bisa nerima tuh kan, memang rasanya agak aneh gitu ya. Kalau nggak bisa itu tisu aja, tisu dipelintir-pelintir, dikasih minyak Ya. kayu putih dimasukin ke sini dan diterapi yang begitu, insya Oh, Allah. itu yang bikin sampai di Indonesia masih tetap fit ya Pasti dan negatif tetap insya fit Allah. karena memang insya Allah salah satunya yaitu harus happy, tidak boleh stres, terus makan banyak, karena memang tenaga di sana dibutuhkan, terus vitamin C terutama, vitamin C sama B kompleks, terus apa namanya, minyak kayu putih. Karena nanti, nah kayak kita nih sekarang kan sampai di Surabaya, untuk peraturan sekarang, tidak hanya dari umroh, tapi dari luar negeri manapun, itu wajib karantina 5 hari. 5 hari ya. Nah, 5 hari karantina 5 hari. Tapi menurut saya ini lebih bagus Iya, dibandingkan kita ngeyel pulang, enggak, iya. sementara Keluarga menunggu ya, di rumah. keluarga menunggu di rumah dan kita tidak bisa ngerem Iya, betul sekali. Untuk untuk mencium-cium membatasi diri. anak, ya kan? Cium anak, cium cium keluarga, pokoknya kita udah Iya, nggak bisa ngerem, ya kan? Tapi dengan adanya adanya karantina. aturan yang seperti ini, itu malah menurutku lebih bagus. Karena tidak semua orang yang sadar ketika sampai di rumah dia isolasi mandiri sendiri Oke, gitu kan ya. Tidak semua. Tapi dengan dipaksa seperti ini oleh pemerintah itu menurutku lebih aman. oke. Lebih aman supaya ya kita nggak pernah tahu kan ya. Karena di Iya, sana juga kita berhubungan dengan orang, terus di kapal di pesawat terbang kita juga rame banget gitu kan ya. Pasti kita ada sedikit banyak yang kebawa di tubuh kita. Ya jangan sampai kita zalim juga sama keluarga keluarga. kita. Untuk Jadi cuaca sendiri, cuaca di sana yang di Madinah itu dingin, kategori dingin karena kalau pagi itu bisa sampai 10 derajat. 10 oke. derajat Celcius, kalau siang 22. Adem ya. Tapi kalau di Mekah sama seperti Indonesia. Kalau malah lebih panas sebenarnya. Yang Oh waktu ya, kita hari itu tuh tawaf sampai ya. 35 ya, Mbak ya. Sampai 35. Tapi kan panasnya di sana kan nggak berasa ya. Iya, nggak ada Panasnya keringat. nggak ada keringat juga. Nggak ada keringat juga. Jadi Jadi, jadi alhamdulillah eh, di Mekahnya aman sih iya. cuacanya. Jadi memang Mm-mm. sebenarnya enak kalau mau umroh sekarang karena Mm-mm. sebentar lagi mau masuk Ramadan kan. Jadi kesempatan kita Ramadan, di Februari dan Maret ini untuk umroh. Nanti masuk benar-benar Ramadan, lalu musim haji, haji. musim Nah, setelah haji, musim haji, wallahualam, kita kan tidak pernah tahu iya. Arab ini. Kadang dia tutup, kadang dia buka, gitu Nah, kan. kalau saya sih bilang begini, ketika sudah memang ada Niat. dibuka, ya, ada niat sudah dibuka begini, yang nggak usah nunggu-nunggu kapan COVID selesai, karena kita nggak akan tahu COVID ini kapan selesai. Berhubungan. Iya kan? COVID Iya, ini kita nggak tahu nih kapan selesai, antara COVID yang selesai duluan atau ya mohon maaf cakap iya. ya, entah kita Kita yang yang selesai terlebih duluan. dahulu, betul sekali. Allahu alam ya kan. Jadi memang niat kita ke sana betul murni untuk ibadah dan luruskan niat, insya Allah Allah mudahkan. Jadi nggak usah khawatir lah yang namanya itu. Toh semua balik sehat. Dan malah ya itu tadi ya, kan di antara kita ini kan ada juga yang sampai di Madinah positif ya. Oke. Sampai di Madinah positif, tapi alhamdulillah itu rata-rata positif tanpa gejala semua.
tanpa gejala semua, dan alhamdulillah mereka karantina. Dan kalau udah positif di Madinah sana, mereka wajib karantina 10 hari tertahan di sana, Berarti ya kan? nambah harinya ya? Nambah hari. Tapi alhamdulillah itu di cover semua, tidak ada penambahan biaya atau apa. Malah nikmatnya bertambah. Iya Karena apa dong, nikmatnya yang bertambah, tadinya semakin 3 lama hari. kan. Yang seharusnya cuma 5 hari lah, katakanlah di Madinahnya cuma 5 hari, sekarang 13 hari totalnya di Madinah. Bahkan di tiga umroh belas hari biasa pun tidak dapat yang tidak 13. bisa. Luar biasa. Bayangkan ya, ketika kita sholat di Nabawi itu berapa nilai sholat yang bisa kita kalikan dengan kita bandingkan dengan sholat yang biasa dengan di negeri kita masing-masing gitu kan ya. Bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu yang bisa kita nikmati di sana gitu loh. Walaupun nama katakannya itu isolasi di sana kan ya, karena memang positif ya. Tapi itu positif itu kuasa Allah sebenarnya. Karena Allah bisa saja Rasulullah mencintai dia, pengen lama-lama di sana kan. Alhamdulillah tidak ada yang beresiko sampai meninggal, tidak ada, karena di sana betul-betul dijaga dan mereka sehat-sehat semua. Jadi positif, mungkin positif tapi OTG, tidak yang bergejala. Nah, tapi pertanyaannya apakah nanti umrohnya dilanjutkan apa tidak? Dilanjutkan tetap. Jadi Oke. setelah nanti bisa negatif dari Madinah, baru dilanjutkan ke Mekahnya untuk melaksanakan umroh, baru pulang lagi seperti itu. Jadi tetap diselesaikan di sana. Oke, jadi tidak ada yang Jadi nggak kurang usah ya? khawatir, tidak ada. Iya, iya. Terus Alhamdulillah itu eh pelayanan juga tidak ada yang berubah, tetap maksimal istilahnya. terus ini dong, bagi-bagi resep karena kalau nggak salah kita tuh cerita di Desember ya. Desember atau November sih pengen umroh waktu itu. Jadi malu. Iya kan? Iya, jadi ini benar-benar walaupun terniatnya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, tapi yang benar-benar kangen itu memang baru beberapa bulan terakhir kan. Dan itu keren banget kan prosesnya, alhamdulillah. Itu Iya, tipsnya apa sih jadi tipsnya? Mana tahu bisa bagi-bagi sama teman-teman yang pengen kalau umroh. aku bilang tipsnya ngotot, Ngotot minta sama Allah ya. Ngotot ngotot pokoknya, ya pindah Allah sama aku mau Allah. berangkat pokoknya. Aku pengen mau berangkat. Jadi betul-betul ketika, jangan gitu dong, nanti aku nangis. Iya, iya. Jadi teman-teman tuh harus tahu karena alhamdulillah Ya, ngelihat sesuatu yang ajaib gitu loh, kok iya bisa cepet benar-benar benar. banget sih Jadi gitu. mulai dari nggak pegang, maksudnya mulai dari belum nabung sama sekali. Mulai Masih dari nol belum ya. nabung sama sekali masih, maksudnya tuh ya mungkin kita kan pastinya punya rencana itu macam-macam ya, kehidupan kita pasti punya target macam-macam gitu kan ya. Jadi kalau saya sih memang betul-betul ngotot, ngotot sama Allah dan yakin sama Allah, itu aja sih. Jadi intinya satu, miracle hidup itu ada asal kita yakin. Allah itu maha besar, maha segala-galanya, minta aja sama Allah udah. Kalau minta jangan yang kecil-kecil, minta yang Minta gede besar sekalian. sekalian. Ya, Aku banget tuh jadi kalau kalau seandainya kita berpikir, ah nggak mungkin lah saya bisa umroh, umroh itu kan bisa, mahal, umroh itu kan mahal banget, sementara gaji saya cuma segini. tidak cukup. Itu salah, berarti kita sudah tidak percaya atas kekuasaan Allah. Jadi apapun itu, tidak hanya umroh, apapun yang kita niatkan, minta sama Allah, yakin Allah itu ada, akan bisa membantu kita. Udah. Tapi memang tingkat proses untuk bikin tauhidnya seperti ini tuh ada apa namanya, ada proses ya. Sehingga kita betul-betul tuh ya udah, ya Allah, aku pasrah, aku pengen ini, niatnya begini gitu kan ya. Karena kita pasti ada niat. Jadi niat kita itu diluruskan satu dan diperluas, Oke. perluas niat. Jadi jangan kita itu hanya egois, kita berdoa hanya untuk diri kita, jangan. Karena kalau kita berdoa hanya untuk diri kita, mungkin Allah berbilang gini, kamu apa pantasnya saya ngasih kamu? Kamu aja masih begini, gitu loh. Tapi Oke. ketika kita meluaskan niat,
Ya Allah, aku pengen begini supaya aku pengen begini-begini gitu ya. Contoh-contoh kecil. Ya Allah, aku pengen banyakkan rezekiku ya Allah, banyakkan rezekiku supaya aku bisa berbagi sama anak-anak yatim atau apa gitu ya. Itu contoh ya. Contoh kecilnya seperti itu. Allah akan menerima karena Allah akan Rezeki titipkan anak yatim, rezeki anak-anak yatim itu sama kita gitu. Tapi ya Allah berikan aku rezeki rezeki yang yang banyak. berkah, rezeki yang banyak ya Allah. Allah akan bertanya lagi, emang Buat kamu udah apa? pantas? Iya, terus Emang buat kamu udah apa? pantas gitu loh. Iya. Ya, emang kamu udah pantas. Oke. Ibadah kamu seperti apa? Ya kan? Kamu udah pantas belum kalau seandainya aku kasih? Terus ketika aku kasih kamu itu rezeki yang banyak, kamu sombong nggak sih nanti? Itu aku ragu kata Allah gitu kan. Oke, oke. Nah, gitu. Jadi kita nggak boleh egois sama diri kita. Makanya perbanyak mendoakan orang juga. Iya. Perbanyak mendoakan orang juga. Karena setiap doa yang kita ucapkan pastinya akan kembali ke kita. Kan ada tuh kadang-kadang itu kita sama orang kan, doain aku ya. Ih, enak aja doain, kita aja doanya nggak kesampaian Belum. kesampaian gitu kan. Kita aja doa nggak dikabul-kabulin sama Allah gitu kan. Nah, ada pertanyaannya nih dari Desli. Jadi berapa hari kita bisa sholat di masjid selama di Mekah dan Madinah? Nah, mungkin tadi Oke, Desli kalau di sempat kelewatan. Iya, kalau di Madinah itu 2 hari. Oke, 2 hari. Kalau di Mekah full 5 hari. Oke, berarti Di totalnya Mekah tujuh full hari. 5 hari. 7 hari. tujuh Uh, hari. Dan itu Walaupun lebih hanya maksimal. 7 hari, tapi bisa maksimal ya, karena tidak Mm-mm. terlalu ramai, tidak terlalu padat, ya kan? Iya. Dan itu apa namanya yang di Madinah walaupun kita tidak bisa sholat di Masjid Nabawinya itu kita udah walaupun di hotel kita udah berasa karena hotelnya saya yakin hotel yang dipilih sama Mbak Rati nanti yang di keberangkatan tanggal 27 Februari itu deket banget dari Masjid Nabawi karena kemarin sudah sharing hotelnya Royal Nozol Lanjut ya, Royal lanjut. ya. Nazal Royal itu dekat banget di pintu 21. Jadi kita udah berasa banget sholatnya bareng dengan sholat di Masjid Nabawi. Jadi walaupun karantina namanya itu insya Allah nilainya juga sama. Cuman beda yang di Madinahnya aja. Kalau yang di Mekah sendiri Full. seluruh waktu sholat full bisa di sana. Kita bisa Oke. di sana. Cuman memang mereka Hah? buka 1 jam sebelum sebelum 1 jam sebelum ini, sebelum waktu Waktu sholat. sholat. Mm-mm. Dan kalau subuh lebih awal, karena kan orang mau sholat sholat apa namanya tahajud di sana kan ya mulai dari jam 3 itu udah buka. Kalau yang subuhnya, kalau yang sholat yang lainnya itu 1 jam sebelum waktu sholat baru dibuka. Jadi Jadi kita bisa itikaf kok jam 3-an itu kalau mau tahajudan udah di bisa. Masjidil Haram sudah bisa, sudah. Oke. Tapi tidak bisa sholat di lantai bawah yang dekat sama Yang Ka'bah ya. pelantaran. Berarti kita di Nggak lantai bisa. satu sholatnya semua. Ya, tapi bisa kita lakukan itu ketika tawaf. Habis tawaf kan kita ada sholat ihram tuh. Nah, itu Ya. bisa di bawah. Oke. Itu bisa di bawah. Kita bisa dekat dengan Ka'bahnya di waktu waktu eh, setelah melakukan tawaf. Mm-mm, seperti itu. Semangat, Maiza, Deslina Maiza. Iya, Insya insya Allah Allah Allah. mudahkan. Bulatkan niatnya. Karena Karena Deslis juga sedang jangan berpikir. menunggu. Betul. Jangan menunggu Udah kapan datang. COVID itu selesai, ya. Karena kita nggak tahu kapan COVID itu selesai, entah COVID yang selesai duluan atau kita yang selesai duluan. Nauzubillah min dzalik. Iya. Ketika niat sudah ada, semuanya sudah Lanjutkan. cukup, ayo berangkat, ya kan? Ayo berangkat. Ya benar. Kita buka keberangkatan nih, insya Allah di 27 Februari. 27 Februari ya, insya Allah rame, mudah-mudahan rame, mudah-mudahan lancar. Nggak usah pikirkan karantinanya, karena karantina itu nikmat kok, makanannya banyak. Ini kan makanannya, makanan semua, Apa yang stok ditakutkan makanan. ya kan? Iya benar, nggak ada resiko sih kalau seandainya kita menjaga protokol kesehatan sama menjaga kondisi tubuh. Karena COVID itu kalau aku bilang dia akan menyerang imun. Kalau seandainya imunnya lagi drop banget, kita stres, itu dia akan nyerang. Tapi kalau seandainya dia
Kalaupun kita kena, tapi kita tidak stres, kita happy, kita istirahat total, terus makan makan yang bergizi, itu insya Allah bisa sembuh. Banyak yang sembuh. Sekarang aja kita kalau lihat dari persentase yang kena dengan yang sembuh itu sama yang meninggal, meninggal tuh sedikit sekali. Cuman bisa dibilang 0,sekian% yang meninggal. Dan itu betul-betul orang yang mungkin punya penyakit bawaan, rata-rata begitu. Kalau seandainya tidak punya penyakit bawaan, insya Allah aman, bisa sembuh. Tapi kembali lagi itu qadarullah dalam artian kita tidak bisa. Itu hanya penyebab. Kalau memang Allah mau manggil kita kapanpun, ya tidak hanya COVID, Iya, lagi di rumah juga, lagi tidur juga. Kalau lagi udah takdirnya kena COVID ya kena COVID. Pas lagi takdirkan COVID. Jadi COVID itu bukan aib kok, bukan. Bukan aib, bukan sesuatu yang ini yang harus dihindari. Saya sepertinya sudah kemarin itu sudah mengalami yang namanya COVID. Terus kemarin seperti di video juga tuh sepertinya di Jeddah sudah ini ya singgah ya di Jeddah ya. Jeddah ya. Jeddah juga udah mulai ramai, sudah mulai buka toko-tokonya. Karena kepulangan kita melalui Jeddah. Dan banyak juga yang orang Indonesia yang mungkin bekerja di Jeddah itu pulang ke Indonesia. Mungkin lama nggak bisa pulang kan ya. Jadi kemarin baru dibuka sepertinya, jadi udah mulai pada banyak yang pulang. Dan penerbangan luar negeri yang lain pun sudah kayaknya sudah boleh normal. Dan dari negara-negara lain, Turki, negara-negara lain tuh udah ada kok, Afrika banyak kok sudah. Cuman kan memang yang ramenya kan biasanya Indonesia kan ya. Jadi mereka melihat Indonesia itu udah gembira banget gitu. Welcome, selamat datang gitu loh. Memang karena maaf ya. Memang karena Indonesia tuh paling gampang diatur kalau lagi umroh kan, dan mereka seperti saudara sih sama Indonesia menurutku. Dan Indonesia kan terbanyak. Iya, bahkan penjual-penjual di sana nggak usah repot les bahasa Arab kalau mau ke Arab, mereka bisa bahasa Indonesia. Iya. Bawa uang Jokowi pun mau. Sama mereka bilangnya uang rupiah itu uang Jokowi. Jadi kita lupa nukar uang, bisa narik di ATM sebenarnya kan ya. Terus kalau nggak bawa uang rial pun, uang Indonesia Jokowi pun boleh. ya? Uang mereka bilang uang Jokowi boleh katanya gitu, halal. Ada itu nggak, ada apa gitu yang pengen diceritain selama di sana, atau ada cerita yang luar biasa pas di Baitullah seperti apa? Ada yang nah memang yang biasa kan kita mau mencium Hajar Aswad ya. Iya. Yang ketika di hari normal ya. Kalau sekarang memang Baitullah itu dipagar tidak ada yang bisa nyentuh. Tidak ada yang bisa nyentuh. Tapi kan dalam hukum di dalam rukun umroh pun sebenarnya kalau bisa kita tidak menyentuh Hajar Aswad, karena memang Hajar Aswad itu kan ada parfum wangi-wangian yang ini kan ya. Jadi kalau seandainya kita dalam niat ihram, kalau bisa jangan pegang apapun. Dan kadang kan ada orang yang tidak sadar pengen pegang Baitullahnya kan, Ka'bahnya kan. Kalau tidak ada wangi-wangian yang kita ini. Jadi kalau dulu memang bisa kita lakukan tawaf sunnah yang bisa menuju ke Hajar Aswadnya. Sekarang memang tidak bisa. Memang dibatasi. Dan dibatasi. Tapi yang pasti kan yang untuk wajibnya itu tidak ada halangan sekali. Bisa di ini. Udah mulai lowbat. Sudah mulai crowded. Jadi teman-teman yang pengen umroh di era new normal seperti sekarang tidak usah takut ya, sepertinya ya. Insya Allah. Ya, anakku lagi drama dia. Biasa. Jadi, itu. Nanti insya Allah
besok atau mungkin nanti sore kita juga mau live di FB ya, karena pemirsa kita di FB kadang-kadang tidak ada di Instagram. Jadi aku tuh pengen Iya, iya, iya. semua orang tahu seperti apa sih umroh di era new normal seperti sekarang ini. Jadi tetap si Arbaitullahnya berjalan walaupun new Benar, normal. benar. Mudah-mudahan ya kita ramaikan lagi Baitullah karena ya itu tadi ada Ustadz juga yang bilang kalau ada apa kurang manusia yang Tawaf. tawaf di Baitullah itu dia akan mengurangi apa namanya bumi itu tidak stabil gitu loh. Jadi semakin banyak yang tawaf itu semakin menstabilkan bumi gitu. Alhamdulillah ya, nazubillah min zalik. Mudah-mudahan bumi kita juga akan segera normal karena kan banyak juga bencana atau apa kesini kesini juga kayaknya tuh bumi itu udah kayak banyak ininya gitu kan ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Indonesia juga aman-aman, tidak ada bencana-bencana lagi. Semuanya aman-aman. Iya. Amin, ya Ini Allah amin. karantina hari keberapa? Kemarin pas hari pertama karantina, hari keduanya langsung swab, ya. Ini sudah hari ketiga. Besok swab terakhir, hari keempat, dan hari kelimanya kalau seandainya hasilnya negatif, kita sudah boleh pulang. Oke, kalau begitu. Doanya, tapi alhamdulillah belum tidak ada. Alhamdulillah sih teman-teman yang lain juga nggak ada tuh happy-happy semua, karena memang ya diajak happy, harus happy, nggak ada masalah. Memang walaupun kita rindu banget ya pengen pulang gitu kan ya, tapi ini lebih baik di karantina begini. Menjaga. Menjaga supaya ya kita tidak berbuat zolim untuk keluarga. Iya. Pokoknya selamat datang kembali di Indonesia, insya Allah. Terima kasih. Tahun depan atau akhir tahun nanti bisa kembali lagi. Insya Allah. Jangan sampai akhir tahun, pertengahan tahun aja ya. Karena biasanya itu bukanya di Oktober nanti, insya Allah di Oktober. Oh ya, boleh. Oktober insya Allah. Dan mudah-mudahan semua fasilitasnya sudah dibuka, jadi bisa ngerasain. Sudah mulai normal. Oke. Terima kasih ya, Oza. Sama-sama, Mbak Rati. Mau berbagi sama kami. Iya, jangan lupa ya kalau mau berangkat umroh bisa sama Mbak Rati. Karena Mbak Rati 27 Februari. Tanggal 27 ya, ada berangkat di tanggal 27 Februari. Ya. Jadi boleh daftar dari sekarang. Ya, kita udah tinggal 1 bulan lagi persiapannya. Doain mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuyul.